penguatan kualitas pelayanan publik ini kita sudah ada survei IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu, indeks kepuasan masyarakat harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sekarang pelaporannya per triwulan, per 3 bulan. Setelah dilakukan monef, maka dilakukan tindak lanjut, upaya apa yang dilakukan, dan juga dilakukan pelaporan. Jadi ke-6 area manajemen perubahan ini harus dilakukan secara tertib. Oleh karena itu, saya mohon untuk besok seluruh tim ini kita akan kumpul. Saya akan pimpin rapat nanti selaku ketua pembangunan zona integritas, seluruh koordinator area yang ada, dibantu dengan staf-stafnya yang menangani dokumen yang ada untuk rapat apa yang harus kita lakukan. Bagaimana program kinerja kita, bagaimana evaluasi yang telah kita lakukan supaya kita bisa telusuri satu persatu. Terima kasih kepada Bapak Panitra, para Panmut, Jurusita dan Jurusita pengganti, Panitra pengganti yang boleh menghadiri rapat kepanitraan. Jadi memang setiap bulan harus ada rapat secara berjenjang dan kali ini adalah rapat kepanitraan. Tadi untuk menambahkan yang disampaikan oleh Bapak Panitra, perlu kita ketahui bersama kesuksesan atau keberhasilan PN Kupang ini ada di tangan Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semuanya. Kalau tanpa peran dari Papa Mama, maka pengadilan ini akan lumpuh. Bahkan Jurusita itu adalah ujung tombak. Jurusita itu adalah wajah pengadilan. Kalau Jurusita tidak sanggup melaksanakan eksekusi, maka wajah kita sonde ada di tengah masyarakat. Tapi saya bersyukur sejak saya ada di sini, eksekusi itu sudah berjalan, mungkin sudah lebih 6 Pak Panitra ya. Jadi itu patut diapresiasi kepada rekan-rekan semua Jurusita di bawah pimpinan Bapak Panitra. Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi nomor 78 Pitsus TPK 2021 PN Kupang atas nama terdakwa Dr. Andus Ibrahim Agustinus Meda dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 78 Pitsus TPK garing 2021 PN Kupang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Dr. Andus Ibrahim Agustinus Meda. Berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan primer tersebut di atas, maka pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan benar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bang, abang pernah menanganin kasus di persidangan, kasus yang paling besar apa kira-kira, Bang? Iya, jadi sebenarnya kalau kasus-kasus di kita itu semua kriterianya sama. Tapi pernah juga saya waktu di Muara Bulian menghadapi seorang terdakwa pembunuhan dengan mutilasi. Dia membunuh bosnya di perkebunan, kemudian setelah dia bunuh, dia mutilasi itu. Mohon maaf, dia potong itu kemaluan dari si korban. Setelah dia potong, dia rebus dan dia makan. Wah, luar biasa ini. Baru kali itu seperti itu. Kemudian saya tanya di persidangan sama dia, mengapa kamu harus memotong itu dan harus memakan itu? Kemudian dia berkata, sebenarnya saya nggak tahu benar apa tidak itu. Dia berkata, Pak, saya pernah ke Medan, Pak. Saya bertemu dengan orang kita di sana, katanya. Dia berkata seperti itu, supaya kamu tidak dikejar-kejar oleh hantunya si korban itu. Kau potong itu, kau rebus, kau makan, katanya. Saya kaget luar biasa, baru menemukan kejadian yang demikian, dan hanya itu yang dipotong sama dia. Ya udah, saya jatuhi dia pidana waktu itu seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Selamat siang,
Saat ini saya ada di Pantai Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pantai ini terkenal dan sangat indah karena pantainya warnanya biru. Mengapa biru? Karena sepanjang pinggir pantai itu adalah bebatuan. Jadi pantainya sangat indah sekali. Pantai Kolbano ini sendiri bisa ditempuh dari Kota Kupang dengan perjalanan darat lebih kurang 3 jam. Jadi Anda yang datang ke Kota Kupang, kalau tidak datang ke Pantai Kolbano, ada sesuatu yang kurang. Karena itu nikmatilah alam ciptaan Tuhan, nikmati dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Luar biasa sekali. Ini pemandangan di bekas tambang marmer. Ya. Jadi beta naik kuda karena beta dari tadi sudah jalan kaki, sudah capek toh. Itu makanan kuda, Kakak? Bukan. Oh, makanan sapi. Ya, ini dia, sangat bagus sekali. Ya. Bagus sekali, Kakak. Sahabat inspirasi, kalau kita menghadapi pegunungan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi gunung batu persoalan, maka Anda tidak boleh menyerah. Anda harus mendaki gunung batu persoalan dalam kehidupanmu. Seperti saat ini, kita tidak boleh menyerah melihat batu-batu yang besar yang ada di hadapan kita. Kita harus tetap melangkah karena ada janji yang disediakan kepada kita, janji sukacita dan damai sejahtera, janji yang melimpah dengan susu dan madu seperti tanah Kanaan yang disediakan Tuhan untuk kita. Jadi karena itu tetaplah berjalan, tetaplah melangkah menggapai janji Tuhan dalam kehidupanmu. Gunung batu yang ada di hadapanmu terlalu kecil dibanding dengan janji Tuhan yang disediakan untuk kamu. Sekalipun hari-hari ini Anda menghadapi masa sulit, menghadapi masa sukar, ingat dan percayalah bahwa Allah yang hidup adalah gunung batu kita. Allah yang hidup adalah tempat keselamatan kita, tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang sanggup memberikan jaminan keselamatan, yang sanggup memberikan proteksi kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Sekali lagi saya Derman Peneraban, tetap percaya, tetap yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam situasi sulit yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetap semangat dan antusias, merdeka. Mulai dari dalam diri sendiri, maka engkau suami jangan pernah mimpi untuk mengubah istrimu, demikian juga istri jangan pernah mimpi untuk mengubah suamimu. Jangan pernah mimpi mengubah mertuamu dan juga anak-anakmu. Jangan pernah mimpi untuk mengubah pimpinanmu dan juga mengubah anak buahmu. Kalau Anda seorang anggota polisi menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, maka terlebih dahulu pastikan rumah tanggamu adalah rumah tangga yang harmonis, bukan rumah tangga yang berantakan. Jangan pulang-pulang jam 2 pagi alasan dipanggil oleh komandan Pak Sihombing, padahal komandan sendiri sudah tidur. Jangan buat-buat alasan untuk menghindar dengan pertemuan dengan istri ataupun anak-anakmu.
katanya sudah jadi.